Janganlah kamu bangga dengan ugal-ugalan dan tiada gunanya kamu malas-malasan. Teruslah berkarya dan gapai cita-cita. Sambut hari datang, masa depan gemilang. Rajinlah belajar supaya pintar, terus berkarya, sambut hari cerah. Wahai pelajar di seluruh Nusantara. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. M. Armeli, SE, MSI, yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad Kanedi, SH, MH, selaku anggota DPD Provinsi Bengkulu. Ketua Koring Center, Master Personality Development, Ibu Dr. HC Miswari. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Bapak Bambang Agus Hermanto, SE, MSI. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Ibu Ratu Eva Febriani, SE. Belajar juga. Nah, kampus building ini akan menuntut Anda bagaimana kita bisa membuka wawasan Anda harus berani. Saya harus bisa. Acara Capacity Building Jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2023 secara resmi kepada Ibu Armeli. Pemateri kita, motivator kita yang hari ini didatangkan sengaja oleh panitia itu 2 orang. Yang pertama adalah babutan pacar Bu Armeli. Kemudian yang satunya lagi adalah ini sahabat saya sudah lama, Ibu Dr. Rodes Fausta Miswarni. Anak beliau ini itu sebenarnya ada tetangga bagi kami di kanan timur ya. Selamat datang Bu Nis, selamat datang. Itu kehadiran atas segala dan karunia yang telah melimpahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah, kami dapat berkumpul pada hari ini di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas. Kami harus cari pembenaran. Misalnya kalau tidak ada ekonomi ya kita miskin semua gitu. Mau miskin, wah tepuk tangan dulu. Mau kita tidak mau miskin, kayak gitu kan. Jadi semuanya itu harus mempunyai semangat. Nah hadirin sekalian, adik-adik ya, tentunya Bu Dekan terima kasih bisa hadir sini dan ini sangat bagus sekali. Masyarakat meminta kita, meminta kalian pada waktunya. Mungkin 2023, 2028 kalian diminta hadir dan mengisi itu. Itulah proses yang harus Anda lakukan dan dipersiapkan, suka atau tidak suka. Nah contoh yang paling gampang saja, nanti ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi adik-adik mahasiswa FV ini KKN, kuliah kerja nyata di masyarakat, pasti kalian diminta dan dianggap orang semua serba bisa dan memang bisa. Nah untuk menjadi koti di Jumat diminta untuk memimpin rapat, diminta untuk melakukan negosiasi ke kabupaten misalnya, diminta untuk rapat di kecamatan, diminta untuk mengatasi tentang masalah stunting, masalah gizi buruk lah, dan masalah pendidikan. Walaupun kalian orang ekonomi kan, tapi di situ pendidikan rendah diminta, dan malahan diminta untuk menjadi guru ngaji. Wajah gestur tubuh harus kelihatan. Jadi nanti minta wajahnya, minta bentuknya liter U. Jadi nggak ada yang seperti ini, boleh adik-adik bantu silakan dibentuk liter U ya. Kursinya berarti dipinggirkan. Ya, bantu ya. Saya bukanlah orang yang bisa ditiru untuk pendidikan, karena saya sekolah SD
saya 4 tahun, ya korupsi 2 tahun ya. Sekolah SMP saya 5 tahun, udah korupsi 2 tahun. Jadi ketuaan sekolah gitu. SMA-nya juga SMK itu juga mundur lagi. Jadi bukan contoh yang bagus. Nah, kok bisa jadi dokter? Itu saya tidak pernah kuliah. Saya jadi master, saya tidak pernah kuliah. Tapi itu adalah anugerah. Maksudnya pendidikan yang minim, karena saya mampu mengembangkan potensi lain pada diri saya. Akhirnya saya bisa meraih apa yang saya dapatkan sekarang. Dan apalagi kalau seperti kalian nanti yang sarjana yang pernah kuliah, pasti kalian akan jauh lebih bisa berbuat dari saya saat ini. Kenapa saya bisa gitu? Karena saya fokus, karena saya unggul, saya berjuang. Banyak yang saya ketemu mau ini tempat saya tes, udah sih tes, nggak berani nggak berani ini, kelihatan itu sampai saya sendiri, ya. Udah gitu, tanya lagi, kemampuan IT-mu apa, program apa aja? Word, saya kira luas siapa aja bisa nggak Excel? Nggak bisa. Bisa nggak bikin PowerPoint? Belum bisa. Bisa internet apa aja? Nggak bisa. Lah, jadi kamu nih apa? Waktu kamu kuliah gimana sih gitu? Saya udah nggak ingat. Kamu yang ngerjain, kamu suruh orang lain. Dia, kalau kamu benar-benar melakukan dengan semua yang diberikan, nggak mungkin kamu nggak bisa. Hanya sekedar bikin PowerPoint, hanya sekedar bikin Excel. Itu kita kerjakan, kita harus penuh hati. Kita memang bisa, kita bayar, kita suruh orang lain, kita lulus. Tapi hasilnya tidak membekas di diri kita. Itu banyak sekali gitu. Nah, jadi kita yang di sini mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Apa yang bisa? Karena saya mau belajar. Gitu. Jadi intinya kita belajar, kita kembangkan diri kita. Jangan hanya terpaku dengan apa yang kita dapat. Kita harus fokus mengembangkan potensi diri kita. Karena sebenarnya potensi diri kita ini sama, ya. Tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada itu adalah manusia masa bodoh. Orang yang masa bodoh akhirnya akan jadi bodoh. Ya, kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Seperti kata Bang Ken tadi apa? Yang meningkatkan diri kita itu adalah kita sendiri, ya. Walaupun siapa aja, walaupun saya berulang-ulang mengatakan begini-gini, kalau kalian nggak mau ya tetap nggak mau. Walaupun Mbak Harmeli bilang begini, Berita bilang begini, tapi kalau kalian tidak mau, ya tetap nggak jadi. Jadi kita benarin dulu diri kita untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, ya kan? Diri kita senang dan bisa berbagi kesenangan dengan orang lain. Jadi orang lain melihat kita tuh sudah suka. Yang kita harapkan kita menjadi pribadi yang unggul, yang fokus pada tujuan, ya. Mampu menjadi advokasi di lingkungan kita, ya. Kemudian generasi yang tangguh, pribadi yang menginspirasi dan menghadapi semua masalah. Kita adalah menjadi pribadi yang mencari solusi, ya, memiliki rasa percaya diri. Dan dulu diri kita ini menjadi pribadi yang menarik dan yang menyenangkan seperti kata saya tadi, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kata rias itu juga penting loh, ya, untuk menunjang penampilan kita, untuk menunjang diri kita. Jadi kita jangan slorder, karena penampilan itu yang membuat kita semangat. Kata busana kita harus bisa menyesuaikan, ya. Nah, yang paling penting adalah ekspresi. Posturnya ini ada pola postur tubuh kita. Nah, ke dinding, bahunya kena ke dinding, kepalanya kena. Jadi otomatis ininya naik, ya kan? Ini naik. Ya. Misalnya pantatnya nggak kena, kita jadi gini, ya nggak? Ininya nggak kena, ininya kena, ini kena, ini enggak. Atau ininya kena, ininya nggak kena.
tonggengan. Nah, ya kan? Nah, kenapa bentuk tubuh kita ada kayak gini? Itu karena tidak sesuai pola, ya, polanya yang benar, ya. Nah, untuk lebih membenarkan kita gitu, jadi ada ukurannya. Sikap yang menyenangkan itu adalah sikap yang responsif, ya enggak? Ketika Bang tadi, memang generasi muda itu, mahasiswa itu harus respon, harus responsif, ya, harus banyak peduli dengan segala sesuatu yang ada terjadi di sekitar kita. Ya. Kalau kita orangnya memble saja, orangnya tidak mau peduli, cuek, ya berarti nggak usah jadi mahasiswa dong, ya. Dan kita tidak akan jadi apa-apa, jadi apapun kita tidak akan jadi apa-apa. Ya. Oke, sekarang kita sudah dipilih jadi PNS, tapi disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa. Akhirnya ya seumur-umur cuman begitu, cuman jadi PNS begitu saja, tidak meningkat. Kita harus bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Karena kita harus menjadi orang yang responsif, ya. Responsif itu gimana, Bu? Awali kita memberi aksi, baru kita akan mendapat reaksi. Kita bertemu dengan rekan baru, kita yang harus memperkenalkan diri kita. Ketemu dengan orang yang tua, ketemu dengan teman kita salam dulu. Tahu nggak cara salam yang benar? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu cara salam yang benar, nanti dikasih dopres deh, kasih kalung. Ada? Nggak tahu ya? Cara salam yang benar, yang responsif, itu gerakannya tuh dari bahu. Dari bahu ya. Gini. Jadi bukan gini. Ya. Coba sekarang ibu salaman ya. Panjang yang luas terbentang, benteng Marlboro, kokoh dan megah, wisata peninggalan sejarah. Malu yang berlebihan, ya, yang nggak beralasan. Ayo itu lomba enggak aku malu. Memang harus proaktif mengkomunikasikan diri kita. Masukkan lamaran. Masukkan lamaran itu harus ada latar belakang kita tuh apa, kemampuan kita tuh apa. Saya tuh sebenarnya saya pernah ini apa misalnya pernah ngambil kursus ini, saya pernah kursus itu. Tapi kita nggak lampirkan. Apa orang tahu bahwa kita punya kemampuan itu? Nggak ada yang tahu kan? Itu berarti kita tidak bisa mengkomunikasikan diri kita. Ya, di komunikatif itu ya kita harus bisa, namanya kita harus update informasi, ya. Jadi kita jangan membatasi diri kita. Oh saya nggak bisa itu, nggak bisa pun apa. Jadi kita tidak mengembangkan kemampuan diri kita berkomunikasi, ya. Kemudian positive thinking. Nah, apa kamu mengikut lomba itu? Nanti kamu kalau kalah gimana? Nah itu orang yang negatif. Ya. Orang yang negatif itu efeknya itu tidak akan maju. Tapi kalau orang positif, saya ikut dulu, saya ingin uji kemampuan saya dulu. Jadi ada ukuran. Jangan kita hanya bilang kita yang paling hebat, kita yang paling bisa, tapi tidak ada yang mengakuin. Pas kita ikut lomba, kita berlomba, kita kalah, berarti itu adalah kelemahan kita. Kita belajar lagi, jadi kita jangan mundur. Kalau kita kalah saat ini, mungkin tahun depan kita akan memulai lagi, ya. Kita harus berkompetisi, ya, potensi kita.
jangan takut. Jangan, ojo dibanding-banding itu, ojo dibanding-banding itu orang yang mentalnya kalah, dia takut dibandingkan. Tapi kalau orang mental menang, ayo, mari kita bertanding. Gitu. Kalau kita kalah, kita terima bahwa itu saat ini kita kalah. Tapi kekalahan ini akan saya bayar. Ya. Daripada kita tidak pernah mencoba. Ya. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita pasti kalah terus, kalah sepanjang usia. Gitu. Jadi kita harus melakukan bersikap positif. Gitu. Misalnya ya, malas saya belajar bawa mobil. Nanti kalau saya tabrakan gimana? Iya kan? Kalau saya jatuh gimana? Nah, itu kan pikirannya sudah jelek aja. Kenapa orang ribuan jutaan bisa bawa mobil? Karena dia berpositif thinking. Ini namanya belajar. Capek bener. Nah, namanya semua usaha itu capek. Belajar itu capek. Belajar naik mobil itu capek. Belajar nyetir capek. Tapi kalau kita menikmati, semuanya kita hambatan pengembangan diri kita itu yaitu kita suka bernegatif thinking dan kita membatasin sendiri. Kalau kita suka mengatakan saya nggak mampu, itu berarti negatif. Saya nggak bisa, berarti itu negatif. Saya begini, saya begitu. Beribu alasan itu adalah orang-orang negatif. Ya. Kita harus menjadi orang yang positif, optimis. Kalau saya tidak mampu, kalau saya tidak bisa sekarang, nanti saya harus bisa. Ya itu. Siapa orang nyangka kalau sekolahnya aja mundur maju, tahu-tahu saya bisa berdiri di depan kalian sekarang. Ini bukan nggak gampang. Ini butuh proses panjang bisa berdiri di sini. Ya apa enggak? Ya. Saya bisa mimpin berapa orang sarjana-sarjana. Pada umumnya sarjana psikologi ya, udah ratusan di seluruh cabang, sarjana-sarjana lainnya. Padahal saya tidak pernah kuliah. Kenapa? Karena saya optimis. Karena saya selalu mengatakan saya bisa. Karena saya berpositif thinking. Kalau saya misalnya bikin, ya pola saya sekolah aja enggak, kuliah aja enggak. Akhirnya apa? Saya memang jadi nggak bisa apa-apa. Dan saya nggak akan bisa berdiri di sini. Kita harus menjadi pribadi yang sukses. Harus menjadi pribadi yang banyak manfaat. Harus menjadi orang yang banyak bisanya. Ya. Kita harus merasa bahwa diri kita itu berharga. Kita harus merasa bahwa kita tuh punya nilai lebih, ya. Jangan melihat diri kita tuh dari hal-hal negatif saja. Saya jelek lah, saya apa tuh nggak bisa lah, saya nggak mampu lah. Nah, memang akhirnya kita jadi orang yang jelek, kita jadi orang yang tidak mampu. Jadi kita harus melihat sesuatu tuh dari nilai positif. Dan kita harus memiliki rasa tanggung jawab dengan diri kita. Sekarang kita sudah memilih ekonomi dan bisnis. Kita harus bertanggung jawab, harus kita selesaikan, harus memberi yang terbaik gitu. Nah, kenapa Ibu Miss bisa begitu? Karena Ibu Miss berusaha melakukan yang terbaik. Kalian juga, kalian sudah memilih ini. Kalian harus bisa memberikan yang terbaik. Kalian harus bisa melakukan yang terbaik gitu. Ya, kita lawan kemalasan karena kemalasan itu adalah hambatan pengembangan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.